Ya pokoknya. Tapi kita bakal lihat eksekusi yang seperti apa yang akan mereka bawakan. Pastinya di game penentuan karena kalau Bigetron Beta harus kehilangan game kali ini, mereka dipaksa untuk bermain ke game yang ketiga dan Land of Dawn akan menjadi saksi untuk siapa yang akan memenangkan game kali ini. Oke, kali ini dari Arek Risa dan juga Bigetron Beta sudah berada di pose masing-masing. Violence yang akan menjadi tumpuan utama, sama-sama hero momentum untuk kedua roamer kita pada hari ini. Violence dan juga Aldo, I'm Offended dan juga The Way of Dragon akan menjadi pilihan, akan menjadi jawaban. Tapi jangan lupa dengan ada Dan Kitty, dia bisa mengcopy The Way of Dragon tersebut dan akhirnya memiliki dua hero momentum untuk Bigetron Beta. Berarti yang terjadi adalah case pertama ya? Ya. Dimana Selena mid, ada Chow Rom dan juga XP untuk Joy-nya. Oke, case pertama berarti, tapi kita akan lihat di mana ke arah atas Saken yang bakal benar-benar coba untuk langsung di-press. Ini bakal gantian. Karena tadi dari Sakena udah mulai connect Aldo, tapi memang belum ada damage karena itu adalah Aldo yang kita tahu dia punya defensif juga. Dengan HP yang tebal pastinya dengan adanya sebuah emblem tag. Betul. Dan ya, udah mulai ada quad shadow yang muncul dari Super Ken mencoba dari sosok Lozi. Coba untuk memberikan pressure terhadap Super Ken, sama-sama udah level 4 juga. Cuman buru-buru ikan lele. Waduh. Bahaya dari lelenya Okta. Yang bahkan tadi udah sempat kena Aldo, Tempest of Death dikeluarkan. BR, Oke Pranata yang menjadi target malahan. Super Ken menjadi korban barusan karena barusan sudah kubilang Okta ini punya lele. Ya bukan sembarang lele. Bener, dan bahkan tadi ada Spare of Misery juga ya. Iya. Yang membuat akhirnya dari Super Ken nggak sempat untuk mengeluarkan Tempest of Blade-nya. Dan akhirnya nggak bisa untuk mundur. Termakan lele dari arah bawah cukup menyakitkan. Tapi lihat Saken yang coba langsung saja dikompensasi dengan Shadow Kill. Terbuka tapi lihat slowly yang ternyata hampir saja bisa ditumbangkan karena termakan dari turret damage yang diberikan. Dan bahkan kita bisa lihat Saken yang begitu sigapnya untuk bisa menyelamatkan dirinya. Itu ngilu banget sih ngeliatnya asli. Tapi lihat bagaimana dari Don mencoba untuk maju ke arah depan dengan Choi-nya. Ada lele, masih belum connect pada siapa-siapa. Tapi Super Ken pastinya bisa mendapatkan turret tersebut karena dari slowly yang tadi cukup sekarat di bagian atas recall dan nggak mau komit ke arah turtle kita yang pertama ini. Yap, tanpa adanya kontes, setidaknya dari Bigetron Beta bisa mendapatkan keuntungan sedikit demi sedikit. Dan kita lihat dari RRQ yang tadi dapetin first blood. Ini menjadi sebuah keuntungan juga pastinya, apalagi yang tumbang adalah sosok junglernya. Ini makin membuat dari segi leveling Super Ken agak sedikit terhambat. Violence udah mulai hadir untuk saat ini, tapi mengurungkan niatnya untuk melakukan The Wave Dragon. Karena lihat follow up damage-nya masih terlalu jauh. Tapi memang ini lele meresahkan, tapi lihat Aldo yang sekarang sudah muncul juga memberikan adanya efek crowd control. Membuat dari RQ Sena kali ini harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Violence termakan damage tapi masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan karena damage dari Saken masih belum cukup. Itu ya, tadi dari Saken itu tahu loh. Dia udah cicil-cicil ke arah Violence. Ternyata dia sadar pengukuran damage yang dihasilkan belum terlalu kuat. Dia milih cabut aja. Yep. Oke, gue langsung landing phase, rata-rata publik itu bakal terus-terusnya maju. Ayo majulah, ada gua. Ada gua. Ayo gua mati juga. Ayo ada gua mati juga maksudnya. Tapi lihat di sini Aldo yang sebenarnya dia mau coba untuk membuka visionnya untuk Saken. Tapi ini Abyssal Trap ganggu banget sih. Iya. Selalu ada. Dan walaupun sebenarnya nggak yang langsung di instant kill, tapi ngebuat dari sosok Aldo ini ya udah ngebuang dari regen HP-nya. Atau ya nggak bisa terlalu perkasa nanti jadi dalam team fight gitu dengan HP yang nggak maksimum. Benar-benar, itu menjadi cicilan awal ya untuk di early game seperti ini. Abyssal Trap juga memberikan vision gak cuma di atas saja, dia udah ngasih di bawah juga tuh. Udah ngasih di arah purple buff. Kalau nanti ya Super Ken mau coba-coba nyolong ke arah sana. Dan ini dia, lele sudah mulai coba dikeluarkan. Udah ada Violence, sudah ada Okta juga. Super Ken coba untuk diharas habis-habisan. Tempest of Death terpaksa digunakan untuk pelarian diri saja. Dan bahkan belum ada purple buff diamankan. Slowly mencoba mengamankan purple buff nih Ken, tapi ternyata dengan ada The Way of Dragon dan Kitty tertinggal dia, dan akhirnya membuat dari Ken berhasil dapetin ke arah purple buff yang dia inginkan. Wow, dan itu akhirnya dari arah ke sana dipaksa untuk mundur ya. Backup yang begitu cepat juga dari Bigetron Beta membuat dari slowly Tazy nggak dapetin purple buff, dan bahkan sekarang
Purple buff dari Slowly-nya berhasil untuk diamankan di tangan Super Ken. Hayabusa tanpa Purple buff agak sedikit terhambat. Ya lumayan. Walaupun nggak separah rasanya ketika Link ataupun Fanny ya. Tapi dengan Hayabusa nggak ada Purple buff juga energinya juga lumayan cukup habis. Seperti ya ketika Gio udah umur 35 tahun nanti. Waduh, kenapa tuh? Ngos-ngosan. Capek ya? Capek bener. Tapi lihat Turtle yang ketiga ya, kedua. Sekarang setup sudah mulai dilakukan juga dengan Violence yang sudah siap dengan ada Wave Dragon terkonek menuju ke arah seorang Slowly yang dimana dia langsung saja memberikan damage ya karena Super Ken yang tadi baru saja tertendang berhasil untuk melarikan diri dengan adanya sebuah Finch Point. Tapi lihat Don yang langsung saja mengeluarkan Electrifying Beats-nya dipaksa untuk mundur. Tapi lihat efek teror dari Dan Cutie membuat agak sedikit kepusingan walaupun ada sebuah Vengeance. Dipaksa untuk mundur lagi Narasi mencoba untuk mengejar tapi tidak berhasil untuk menggapai Don yang dituju. Masih coba untuk di reset dari Turtle-nya, masih coba untuk mencari momen yang tepat karena dari tadi sikut-sikutan terjadi di daerah Turtle tersebut dan belum menuai korban. Konsil mulai dibuka, target operasi ke arah Pranata. Ada Spear Officer dan akhirnya serangan dari Aldo dan juga serangan dari Dan Kitty berhasil dicegah. Yap, dan sekarang Slowly tanpa adanya Purple buff mencoba untuk langsung saja setup menuju ke arah Turtle. Tapi lihat Wave Dragon yang terkonek membuat Dan Cutie nggak bisa lagi untuk bertahan terlalu lama. Turtle-nya akan cukup bebas untuk didapatkan tapi Super Ken is coming. Ternyata Super Ken berhasil untuk mencuri sebuah Turtle yang tadi di setup duluan oleh RRQ Sena. Tiba-tiba hadir Super Ken, tiba-tiba muncul dan memberikan retribution yang begitu baiknya. Lele konek kali ini Kak terhadap Narasi. Dan itu dia Abyssal Arrow yang sangat-sangat mengganggu membuat Narasi memilih untuk mundur lagi. Dan ini malah di bagian atas terus-terusan yang coba untuk diganggu ya. Yap, karena memang udah lane-nya gold ya. Iya, tapi di bagian bawah Free. belum ada pertukaran lah, belum ada pertukaran posisi yang signifikan. Oke, tapi lihat di sana Wave Dragon yang langsung saja mengkomit seorang Narashi. Aldo is coming dengan adanya sebuah move Vendetta yang langsung disambut dengan adanya flicker. Tapi Pranata bisa mundur ke arah belakang. Dari Bigetron Beta cukup puas dengan adanya satu tertarik di arah bottom lane. Mereka akhirnya mencoba untuk reset lagi tapi Don udah mulai hadir lagi. Ritmenya udah mulai coba untuk dicari tempo yang akan diamankan oleh Don. Tapi nampaknya tidak akan ada inisiasi berlebih lagi. Dan kali ini dari Dan Kitty mencoba untuk memberikan pressure ya terhadap Don. Tapi Don udah punya damage yang lumayan besar dan akhirnya membuat Dan Kitty hilang. Ditampilkan dari Vengeance yang dikeluarkan. Mengamankan dirinya. Dan bahkan harus berhadapan dengan 3 player. Dia berhasil menumbangkan Dan Kitty. Dan Kitty di sini belum berimpact banyak. 0-2-0. Sebentar, ini dari segi kill 4-0. Tapi lihat goldnya masih sama-sama di angka 21.000. Objektif gaming dari Bigetron Beta. Apalagi dengan adanya Link yang kita tahu dia bisa split push dan dia bisa join fight dengan cepat dengan Finch Poise-nya. Kalau dari segi mobilitas, Link jauh di atas dengan Hayabusa. Ya jelas itu menjadi fun fact buat kita semua ya. Tapi Saken, ternyata ada Abyssal Arrow yang terkonek. Masih bisa dimakan oleh Aldo. Tapi lihat bagaimana Super Ken mengejar ke arah belakang sana. Dan pas Blade kali ini mulai dibuka. Dan lihat Pranata dalam ancaman. Spear Officer-nya berhasil mendinai rotasi dilakukan oleh Bigetron Beta. Tapi lihat Pranata begitu free hit-nya. Dan akhirnya membuat Slowly dengan satu Shadow Hero mendapatkan satu bucket double kill ke arah Dan Kitty. 2 orang Bigetron Beta tidak bernyawa lagi. Tapi ditukar dengan satu outer turret di arah top lane. Saken belum join the fight. Karena Saken fokus untuk ngambil objektifnya. Sekarang Slowly yang belum tumbang sama sekali berhasil untuk mendapatkan sebuah Malefic Roar. Yang dimana pastinya penetration dari physicalnya makin berasa lagi beserta Hunter Strike yang dimiliki. Sedangkan dari Pranata dia udah punya 2 starter pack untuk item attack speed yaitu Golden Staff dan juga Corrosion Sight. Ini item selanjutnya menuju ke arah Wind of Nature sih harusnya. Harusnya ya. Dan fun fact-nya juga dari Saken ini pakai Purify. Yang menandakan dia benar-benar sangat aware banget dengan Abyssal Arrow ataupun dengan adanya Violence di sana. Tapi lihat Okta terpaksa dengan ada flicker dikeluarkan. The Way of Dragon ke arah belakang. Aldo Pendant sama flicker. The Way of Dragon dari curi Dan Kitty menendang ke arah Pranata. Hilang sudah Pranatanya ditukar dengan Saken. Kedua gol dari kita hilang. Abyssal Arrow masuk dan akhirnya Dan Kitty gak bisa bertahan lebih lama lagi. Aldo di depan memaksakan keadaan dan Bigetron Beta memilih untuk mundur begitu saja.
Wow, pertukaran demi pertukaran kian terjadi. Tapi lihat slowly yang langsung saja coba langsung mengamankan sebuah purple buff. Objektif kembali berhasil untuk diamankan oleh Bigetron Beta. Dengan altar turret daerah tengah yang hancur. Dan nantinya RRQ Senna bakal ada PR siapa yang punya high ground defender. Iya sih. Mungkin dari Kitty. Selena, early oke. Ya. Late game cuma bisa bantu buka vision atau nyicil-nyicil aja. Benar, dan ini mungkin jadi kesempatan emas buat Dan Kitty nanti untuk bisa bersinar kalau misalnya di arah late game nanti untuk Bigetron Beta dia udah coba bisa pressure. Tapi kayaknya nggak bakal untuk dilakukan seperti itu dengan mudahnya. Shadow kill kan ini udah mulai tercipta, udah mulai dibangun oleh Slowly, tapi sayang damage masih terbagi. Dan kali ini teman-teman dari Bigetron Beta langsung coba untuk ambil inisiatif ke arah Lord kita yang pertama. Lele connect dia dan Kitty Doyle Dragon. Satu member hilang dari Bigetron Beta, membuat dari arah Kesena gak bakal ngendorin serangan mereka. Tapi lihat dari Aldo mengejar ke arah belakang, mengejar supaya Super Ken bisa aman untuk mengamankan retribution ke arah Lord. Tapi lihat dari belakang narasi mengganggu konsentrasi anak-anak arah Kesena, dipisahkan sound damage dealer supaya tidak masuk ke orang-orang penting Bigetron Beta. XP lainnya sama-sama menjalankan tugas untuk menjadi distraktor ya. Ya. Tadi lihat tadi Donya loncat ke depan buat ganggu dan itu pun yang dilakukan oleh Narashi. Sekarang cicilan demi cicilan udah mulai terasa bagi Lord yang sudah mulai dieksekusi oleh Pranata. Aldo udah mulai hadir juga tapi 4 dan bahkan 5 member dari RQ Senna langsung mendapatkan Lord tanpa adanya kontes sama sekali. Super Ken hadir tapi nampaknya cukup terlambat sehingga tidak adanya kontes sama sekali. Oke, Lord pertama ini sudah berhasil dikantongi oleh RRQ Senna. Menjaga asa, menambah satu player mereka lagi untuk bisa mengamuk di bagian bawah. Langsung disambut hangat dengan adanya Dawn dan juga Slowly yang sudah berada di bagian bawah. Super Ken coba untuk melihat potensi, melihat adanya satu momentum yang mungkin bisa diciptakan. Tapi lihat bagaimana Pranata dan juga Saken. Ini adu mekanik kedua gold laner kita. Masih bertahan kedua dari damage dealer tertinggi. Super Ken coba untuk bertahan dari satu sosok Slowly. Tapi lihat dengan Tempest of Blade tershutdown Slowly-nya. Walaupun sempat ada shadow kill tapi langsung hilang dengan adanya Tempest of Blade Tapi barusan. karena efek knock up dari Tempest of Blade ya kan. Jadi dia nggak sempat ngeluarin skill dan akhirnya itu 4 pedang Divine Sword terkonek membuat ini menjadi poin mahal pastinya shutdown untuk seorang Super Ken dari Slowly-nya dan inner turret di arah tengah tidak bisa dihancurkan dari luputan mata Bigetron Beta, begitupun dengan adanya di arah bottom lane. Yes. Objective gaming Bigetron Beta kalah kill it's okay. Tapi lihat turret dan juga goldnya ini dipimpin oleh Bigetron Beta. Ini nggak boleh terjadi lagi sih. Tempest of Death lagi dan lagi dari Super Ken untuk defensif aja karena Violence sebenarnya bagus banget. Dia berhasil nendang ke arah Super Ken tapi ternyata belum ada backup damage yang dilakukan oleh RRQ Senna. Di sini membuat dari RRQ Senna kehilangan satu momentum. Punishment-nya langsung tarik-tarik yang ada. Yap. Ini bahaya banget untuk RRQ Senna itu sendiri. Memang tadi Aul udah sempat ngomong, Okta di sini early game bakal kuat banget. Dia bakal bisa memberikan impactful yang bagus. Tapi sama Vendetta terlebih dahulu mulai terjadi. Violence dalam ancaman, Saken begitu free hit, dia dapatnya 1 poin Narasi hilang. Slowly berhasil memberikan 1 poin kill lagi Don. Tapi lihat bagaimana Super Ken. 1 Tempest of Blade sudah terbuka, Pranata masih bisa bertahan dan akhirnya RRQ Senna membalikan keadaan yang sudah dipegang oleh Bigetron Beta. Pranata menjadi satu sosok juru kunci untuk RRQ. Karena dari tadi mau targetin Pranata, tapi Pranata ingat dia punya CC. Iya. Dia punya efek knockback yang membuat dari Bigetron Beta nantinya di saat melakukan engagement ini nggak bisa bergerak. Dan itu yang terjadi. Semua orang tadi mau fokus ke arah Pranata, tapi Pranata dan item lifesteal-nya pasti dia benar-benar sustain banget. Dan sekarang lihat Don punya Divine Wave. Buset. Tabrak belakang. Ada Iya mau nabrak ke belakang. Oh iya. Ini bakal tambah lagi damage penetration dari RRQ Senna. Dan ini kalau kalian sadari juga yang di rumah ya, ketika menyaksikan Pranata dengan Spear of Misery-nya, itu dia kumpul-kumpul kayak gitu makanya dia banget. Bener. Dia ke tembok lagi. Kena 2-3 orang, 3-3-nya kena stun itu. Betul. Dan ini bakal jadi pertempuran lagi dan lagi di mana Super Ken terlalu greedy maju ke depan sana, walaupun Violence menjadi satu korban. Berikutnya pertukaran sudah terjadi tapi nggak cukup adil karena Lord yang sudah hadir di sini harus menunggu 30 detik untuk Ken
bakal beradu retribution. Yap, dan ini kan menjadi kesempatan untuk RRQ Sena bisa mengeksekusi Lord yang kedua. Tapi nampaknya ini belum masih menjadi pilihan ya untuk mereka. Masih mencoba untuk mencari dulu keberadaan ya. Bahkan justru Saken yang udah mulai setup menuju ke arah Lordnya terlebih dahulu. Tapi itu hanya adalah sebuah tarik ulur aja. Mencoba untuk menarik perhatian dari RRQ Sena untuk masuk ke area Lord Pitnya. Dan bahkan itu arrow, walaupun sebenarnya nggak kena. Tapi cukup membuat hati bergejolak gitu, deg-degan. Aku deg-degan banget kena lele. Cuman di sini dengan kekuatan assassin yang ada ya, Super Ken dan juga dengan Slowly, sama-sama bisa ngeganggu banget dari masalah majuin minionnya. Di bagian atas udah maju untuk RRQ Sena. Dan ini bakal jadi hal yang rugi banget kalau Bigetron Beta nggak cepet-cepet clear di sana dan mereka tetap fokus ke arah Lordnya. Lord di sini bakal menjadi target operasi. The Way of Drake udah dikeluarkan, tapi lihat bagaimana Lordnya bakal coba diamankan dan Slowly gak ada. Slowly-nya hilang. Ini membuat dari Bigetron Beta keluasan sekali amanin Lordnya dan Violence dari belakang. Sudah dipanis dengan double kill. Tersisa Pranata, Tempest Orbit udah dibuka dan akhirnya wipe out. Bigetron Beta kali ini one strike push ke arah tengah. Oh my god, bahkan lihat Saken mengganti sepatu dengan Rapid Boots. Dia mau langsung saja menyergap base turret di arah tengah yang sekarang tidak ada aksi penjagaan yang dilakukan oleh RRQ Sena. Belum ada wave minion yang berjalan, tapi nampaknya bakal coba untuk di-TB-in lagi damage-nya dengan Saken. Dengan damage yang begitu besar, Lord kali ini hadir. Tapi lihat 3 detik Slowly hadir, tapi nampaknya belum cukup karena Bigetron Beta berhasil mengamankan slot di upper bracket.